Bagi murid-murid mendengar ini, waduh bagaimana ini, tidak masuk akal. Harusnya hanya untuk orang Yahudi saja toh. The news usually for them only the Jew. Aduh, Samaria tidak masuk akal, ini orang-orang yang sudah tidak bertobat, sudah menyangkal itu. Mereka bukan lagi yang benar. Bagaimana bawa firman Tuhan ke Samaria? Ini jawaban Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang Israel yang sebenarnya. Bagi Tuhan Yesus, Israel itu bukan Israel politik, tapi bagi dia Israel itu adalah Israel rohani, seperti yang sudah dikatakan di perjanjian lama kepada Abraham, lewat turunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat itu ke seluruh bumi. Maka berita berkat ini tidak saja ke Yerusalem, tidak saja ke Yudea, tidak saja ke Samaria. Samaria pun perlu tahu itu. Tetapi selanjutnya seluruh penjuru bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Saat hari ini saudara saya juga mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam sejarahnya, saudara-saudara. Tuhan Yesus omong sebelum terjadi dan benar terjadi. Saudara lihat di dalam kisah, saya kasih cepat-cepat dalam akhir dari khotbah ini. Saudara lihat di dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul. Saudara buka di Alkitab saudara-saudara. You see in your Bible there. Acts chapter 2. When the Holy Spirit come to them, it's like a fire. You know, it's come upon them. The Holy Spirit comes. And when the Holy Spirit comes, they stood up and they bring the gospel. Makanya Petrus berdiri dan mulai berkhotbah pasal yang kedua. Setelah Petrus berkhotbah pasal yang kedua, itu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat memang. 3,000 people come and repent and believe in Jesus Christ as the Savior, as the Messiah, as the Son of God. Jerusalem tergoncang dengan saksi-saksi dari Tuhan Yesus. Jerusalem was shaky because of the news, the witness of Peter and disciples. This is the work of our Lord Jesus Christ. The preaching about Jesus, the teaching about Jesus doing and Jesus teaching. Pasal yang ketiga, pasal yang keempat, mulai bongkar sampai ke pemimpin-pemimpin Sanhedrin, pemimpin Mahkamah Agung, kaget semua, terbongkarlah bagaimana rahasia tentang Tuhan Yesus dan perbuatannya dan mujizatnya dan segala macam itu disampaikan dengan berani. Padahal orang-orang ini hanya orang-orang biasa saja. Maka dikatakan di sana, bagaimana orang-orang tidak terpelajar kok bisa berkhotbah dengan luar biasa dan berani dan lancar saja. Kenapa? Karena Holy Spirit, the power of the Holy Spirit give the power dunamis. Itulah saudara saya bisa juga begitu. Kenapa? Karena Tuhan hebat, Roh Kudus yang buat hebat. Sehingga orang tidak terpelajar pun bisa bangun berdiri dan berkhotbah dengan luar biasa dan mengalir saja. Dan merubah dan menobatkan banyak orang. Oleh karena khotbah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan orang bertobat. Bukan bertobat karena hebatnya Petrus. Tapi bertobat karena hebatnya Tuhan. Bertobat karena hebatnya Roh Kudus. Bertobat karena pekerjaan dan pengkhotbahan tentang Tuhan Yesus. Maka dalam pasal yang keempat di Yerusalem tergoncang. Bukan saja 3.000. Dikatakan ayat selanjutnya 5.000 orang bertobat. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan di sana. Acts chapter 4 verse 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Shaky. Changing. Miracle happens. People come to faith. Amazing. Who's doing this? Jesus said, you do it in Jerusalem and then Judea. So Jerusalem's sake and Judea's sake. Spiritually, people come to faith. Even the leaders surprised. People who study the Bible all the time surprised. That these simple people, brave to stand up and bring the gospel bravely and amazingly and powerfully and fluently. Because of the work of God with the dunamis, with the power of the Holy Spirit. Bukan saja itu tergoncang saudara-saudara. Saudara buka di Alkitab selanjutnya. Apa yang terjadi setelah Yerusalem dan Yudea tergoncang, maka Samaria juga tergoncang. Buka saja dalam Kisah Para Rasul pasal 8. You open the Bible in Acts chapter 8. How the work of God, the gospel, seek not only Jerusalem and Judea, but also it went to Samaria. Pada waktu itu, ayat yang ke-1 B dari Kisah Para Rasul pasal 8. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul
tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Tersebar, dia spread it out. You don't stay in Jerusalem already shaking. Now you go to all over Judea and into Samaria. Saudara lihat di sini. Kadang-kadang kita lihat penganiayaan itu seperti hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan dan membuat kita panik. Tapi Tuhan mengizinkan aniaya supaya tersebar. Dulu kamu tidak mau, kamu pikir hanya di sini saja. Sekarang saya bongkar ini semua, keluar semua. Makanya saudara-saudara, COVID-19 terjadi, saya juga berpikir, dulu orang hanya mau khotbah di gereja saja. Sekarang YouTube, online, apa semua harus. You must doing that. Even though you suffer, I let this happen. So my gospel go all over the world. Now you don't have to go to Israel. You don't have to go to America. You don't have to go to New Zealand. You don't have to go to different countries to bring the gospel. You can go only through YouTube. You can go to Facebook and you bring the gospel to save the world. Amazing, isn't it? Tuhan punya cara semua. Jadi jangan melihat corona itu dengan kacamata dunia. Lihat corona dengan kacamata surgawi. Jangan lihat dengan kacamata manusia. Lihat corona dengan kacamata surgawi. Dengan kacamata Tuhan Yesus. Dia mengizinkan ini terjadi supaya Injilnya terbongkar semua. Makanya saudara-saudara, semua hamba Tuhan, saya harusnya bangun berdiri. Dan jangan takut di rumah. Tapi majulah, khotbahlah lewat YouTube sudah. Khotbah lewat online system, khotbah lewat Facebook, khotbah dengan mana-mana. Mari kita maju karena saya berpikir ini cara Tuhan untuk menggoncangkan dunia semua supaya dunia tahu sampai ke seluruh penjuru bumi dengan power Roh Kudus biar agar nama Tuhan dimuliakan. Dengan khotbah hanya fokus tentang Tuhan Yesus. Penganiayaan terjadi, orang-orang saleh menguburkan mayat dan selanjutnya saudara lihat tidak ayat yang keempat dan kelima. Pasal yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri. Mereka maksudnya murid-murid ini. Mereka menjelajahi seluruh negeri sambil memberitakan Injil. They are go all over the country on the same way. They preach the gospel, and the gospel is only about the work of God, about Jesus Christ, His doing and His teaching. Ayat 5 lebih jelas. Dan Filipus pergi ke satu kota di mana? Di Samaria. Filipus goes to Samaria. Remember, ingat, Yerusalem, Yudea, Samaria. Shake. Terguncang. Firman disampaikan, Injil disampaikan. Kesaksian terakhir saudara lihat. Sampai ke pasal yang ke-12 semua berbicara tentang Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu diberitakan semua. Pasal yang ke-13. Bukan saja Yerusalem tergoncang mendengar firman. Bukan saja Yudea tergoncang mendengar firman. Bukan saja Samaria tergoncang mendengar firman Tuhan. Tetapi seluruh penjuru dunia di luar Israel terjangkau mulai dirambat oleh Injil Allah. So not only Jerusalem, not only Judea, not only Samaria, but it went all over beyond Israel. Jadi itu yang Tuhan Yesus bilang, bukan Israel politik, murid-murid. Saya mau katakan Israel rohani. Semua harus dapat berkat Abraham. Saudara lihat dalam pasal yang ke-13 dari Kisah Para Rasul. Acts chapter 13. Kita baca saja di ayat yang kedua. Pada hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutetapkan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Maka dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-13, mulailah keluar mereka ke Antioquia. Mereka keluar ke Siprus. Kalau saudara lihat di dalam peta di Alkitab belakang sana, saudara bisa buka Alkitab saudara. You can see the map in the back of your Bible. You see the Cyprus is not Israel. Semua itu adalah negara-negara di luar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Maka saudara lihat mulai dari situ pasal 13 ke Siprus. Kemudian ke Antioquia. Pasal 13 ke Iconium, Listra, Derbe. Saudara buka di Alkitab saudara. Langsung kembali lagi ke Antioquia, kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi ke Antioquia. Pasal yang ke-16 kemudian lanjut ke Filipi. Saudara tahu Filipi adalah pintu pertama masuk ke Eropa.
Mulai goncangan Injil. Yerusalem, Yudea, Samaria, maju sampai ke Eropa, Filipi. Dari Filipi sudah lihat masuk Tesalonika pasal 17. Tesalonika, Barea pasal 17. Barea, Athena pasal yang ke-17 dari Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-18, Injil masuk ke Korintus. Pasal yang ke-19, Efesus. Terus sampai pasal yang terakhir dia sampai ke Roma. Dan sampai jalan terus masuk ke Indonesia.